Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik kelas 4 Amru, 4 Al-Fatih, dan 4 Abu Sufyan. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat terus ya belajarnya. Bertemu lagi dengan Bu Yuyo pada mata pelajaran matematika. Disimak dengan baik ya nak. Simak dengan cermat. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian catat penjelasan pentingnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kemarin anak-anak telah mempelajari materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada beberapa cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di antaranya, cara ke-1 yaitu mengalihkan pecahan dengan persen atau 100. Cara kedua yaitu mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya 100. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari matematika tentang persen, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa diantaranya sebagai berikut. Cara ke-1 yaitu ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Cara kedua yaitu ubah pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. Misalnya, ibu punya contoh soal. Nomor 1, 28%. Nomor 2, 45%. Dan nomor 3, 30%. Dari ketiga bentuk persen ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Dari ketiga contoh soal tadi, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 28%. Karena persen itu artinya per 100, maka kita tulis menjadi 28 per 100. Nomor 2, 45% menjadi 45 per 100. Dan yang terakhir nomor 3, 30% menjadi 30 per 100. Nah, perhatikan, ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ketiga pecahan ini masih dapat disederhanakan. Penjelasan untuk nomor 1. 28% kalau kita ubah itu sama artinya 28 per 100. Setelah seperti ini, karena pecahan 28 per 100 ini dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira angka berapa ya? 28 per 100 kita sama-sama membaginya dengan angka 4. Maka 28 dibagi 4 hasilnya 7. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, kira-kira 7 per 25 ini sudah bentuk pecahan paling sederhana tidak? Ya, karena sudah tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 28% adalah 7 per 25. Penjelasan untuk nomor 2.
45%. Kalau kita ubah, itu sama artinya 45 per 100. Karena pecahan 45 per 100 ini dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira angka berapa ya? 45 per 100, kita sama-sama membaginya dengan angka 5. Maka 45 dibagi 5 hasilnya 9, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, kira-kira 9 per 20 ini sudah bentuk pecahan paling sederhana tidak? Ya, karena sudah tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 45% adalah 9 per 20. Penjelasan untuk soal nomor 3. 30% kalau kita ubah itu sama artinya 30 per 100. Karena pecahan 30 per 100 ini dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira angka berapa ya? 30 per 100 kita sama-sama membaginya dengan angka 10. Maka 30 dibagi 10 hasilnya 3. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Karena pecahan 3 per 10 ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka pecahan 3 per 10 adalah sudah bentuk paling sederhana. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 30% adalah 3 per 10. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk contoh soal yang seperti ini. 30% menjadi 30 per 100. Karena antara pembilang dan penyebutnya sama-sama ada angka 0, maka bisa kita coret. Pada pembilang, nolnya kita coret 1. Penyebut juga nolnya kita coret 1. Jadi, didapat 3 per 10. Nah, kalau bentuk pecahan memungkinkan dapat disederhanakan, maka disederhanakan terlebih dahulu. Karena di sini pecahan 3 per 10 adalah sudah bentuk paling sederhana, maka tidak perlu untuk disederhanakan lagi. Kita lihat contoh yang lain. 71%. Kita ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Maka 71% kalau kita ubah itu sama artinya 71 per 100. Karena 71 per 100 ini tidak dapat disederhanakan atau tidak memungkinkan ada bilangan yang sama untuk membaginya, maka cukup kita mengubahnya hanya sampai 71 per 100. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 71% adalah 71 per 100. Intinya adalah pada soal pecahan berapapun pembilang dan penyebutnya, ini sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya setelah disederhanakan masih dapat memungkinkan untuk disederhanakan, maka disederhanakan lagi sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Tugas untuk hari ini yaitu ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Untuk soal-soal berikut ini ada pada buku paket matematika latihan 16 halaman 24 pada nomor soal 1, 3, 6, 7, 9, dan 10. Tapi di sini Bu Yuyoh tulis secara berurutan. Soal nomor 1, 5%. Nomor 2,
40%, nomor 3 75%, nomor 4 24%, nomor 5 60%, dan yang terakhir nomor 6 85%. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini tentang mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.